Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua, dari pemateri khususnya, juga daripada adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti kegiatan kuliah umum Asprodi Tegi yang ke-29. Hari ini kita akan mendapatkan paparan dari Ibu Gayatri Indah Marliani, ST, MSc, PhD. Beliau adalah dosen pada Prodi Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, dan mata kuliah yang akan diberikan untuk hari ini adalah Basic Seismology for Earthquake Geology. Jadi CPMK yang diharapkan dari kuliah singkat ini adalah kita mengetahui konsep-konsep dasar seismologi dan aplikasinya untuk memahami karakteristik geologi dari sumber dan bahaya gempa bumi. Seperti biasa nih, alhamdulillah Pak Ketua hadir di awal kegiatan nih karena mungkin karena libur. Mungkin untuk penyemangat Pak, silahkan. Oke. 30 detik. Pak Bambang, Mas Wildan, dan tim Kulum Asprodi Tegi. Terutama makasih juga Mbak Gayatri di antara kesibukannya bisa kesibukan keluarga nih karena weekend menyempatkan untuk mengisi. Pak Ipul dan teman-teman dosen yang setia meramaikan dan selalu mendorong Kulum ini ada. Teman-teman mahasiswa, ini bagian dari kita melebarkan spektrum kegeologian kita, tidak hanya migas, tidak hanya mineral, tidak hanya geologi teknik, kita harus juga belajar tentang gempa, supaya ke depan kita masih banyak ilmu sehingga bisa dikembangkan, tertarik kita di mana, karena spektrum geologi itu sangat luas, dan kita boleh memilih apapun sesuai keinginan kita dan kesempatan. Saya rasa itu teman-teman mahasiswa, sengaja ini memang tidak dibebani sertifikat atau apapun karena memang belajar itu harus sepanjang hayat. Hanya memang kalau yang pengen sertifikat ya ada effort sedikit tentang tes, karena itu untuk menunjukkan bahwa kita berbeda dengan webinar lainnya. Jadi orang-orang yang militan lah di sini, militan terhadap perkembangan ilmu, tidak militan untuk mendapatkan sertifikat gitu kan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Bambang yang setia mengawal Kulum ini dan juga pengurus atas prodi Tegi lainnya. Ada Pak Aswan, ada Kang Ipul, ada Pak Salahuddin, ada Pak Rio, dan banyak sekali didukung di sini. Selamat berkulum, dan saya juga akan mendengarkan dengan seksama materi yang dari Mbak Gayatri. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin langsung saja Bu Gayatri, mungkin ada paparan hingga sekitar jam 17. Silahkan waktunya. Baik. Ya. Dikenalkan dulu toh Pak Bambang. Oke. Gimana Pak? Enggak dikenalkan ini. Ya, oh, orang kayak apa? Atau ada sendiri, biar kenal gitu para. Oh gitu. Memperkenalkan diri lah nanti. Pak Bambang lupa minta CV ya. Iya. Ya, Bu Gayatri aja yang memperkenalkan diri. Ya. Mbak Gayatri sekaligus memperkenalkan gitu. Ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu-ibu dan juga adik-adik mahasiswa semua yang hadir sore hari ini. Terima kasih sekali ini undangannya. Mungkin sebelumnya saya ceritakan dulu, ini di Jogja lagi hujan deras. Jadi nanti kalau misalnya terputus di tengah jalan, semoga tidak sampai terputus. Mohon ditunggu sebentar, mungkin nanti terus sambung lagi. Kalau yang belum kenal dengan saya, nama saya Gayatri Indah Marliani. Saya dosen di Teknik Geologi UGM. Sejak tahun 2006 waktu itu. Terus kemudian saya sekolah S2 di San Diego State University, mengambil konsentrasi bidang geologi gempa bumi, kemudian dilanjutkan S3-nya di Arizona State University, juga meneliti tentang gempa bumi, khususnya tentang sesar-sesar aktif di Jawa. Jadi sejak tahun 2016 sampai sekarang saya kembali, sesudah selesai S3 kemudian kembali mengajar di
Teknik Geologi UGM. Mata kuliah yang saya ajar biasanya semester ganjil itu ada geologi dasar, kemudian ada geologi struktur, geomorfologi juga, kemudian yang mata kuliah pilihan seperti tektonika aktif, seismologi, kemudian juga ada tektonika, itu yang ya. Jadi oh ya, dulu saya kuliah S1-nya di Teknik Geologi UGM tahun 2000 waktu itu. Jadi kalau dengan angkatan yang baru masuk sekarang selisihnya udah 20 tahun. Jadi lumayan seusia saya. Ya, itu jadi hari ini terima kasih sekali undangannya dari Asprodi Tegi. Saya diberi mandat untuk memberikan kuliah tentang dasar-dasar seismologi dan aplikasinya ke geologi seperti apa. Jadi ini nanti tadi juga sudah saya sedikit diskusi tadi dengan Pak Burhan tentang basic seismologi yang mana, karena basic seismologi itu bisa spektrumnya luas sekali, jadi mulai dari gempa bumi, seismik eksplorasi untuk minyak dan gas, dan geofisika seperti itu. Nah, nanti yang akan lebih saya sampaikan di kuliah kali ini adalah yang tentang earthquake geology. Jadi nanti kaitannya dengan gempa bumi. Nanti harapannya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa refresh kembali tentang pengetahuan dasar di seismologi, sehingga nanti bisa membantu untuk memahami tentang kejadian gempa bumi. Nah, ini sedikit mengulang lagi, kalau divisi di dalam seismologi itu bisa dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah yang strict tentang seismologinya itu sendiri, kemudian yang engineering side-nya, dan eksplorasi. Nah, nanti yang akan saya sampaikan yang lebih ke bagian yang pertama ini, dan mungkin sedikit menyentuh di bagian kedua ini. Nah, area atau subjek yang biasanya teliti atau disampaikan di dalam studi seismologi itu adalah tentang bagaimana gempa bumi itu terbentuk, dan bagaimana ketika terjadi gempa bumi itu getaran atau gelombang yang dihasilkan itu merambat menjauhi dari sumber gempa buminya sebagai gelombang seismik di dalam bumi itu bagaimana. Jadi sebenarnya subjek atau yang akan dipelajari oleh seismologi ini adalah pada prinsipnya adalah bagaimana karakter gelombang itu ketika dia melewati bumi, dan nanti bisa dimanfaatkan untuk 3 klaster disiplin ilmu di sini. Nah, itu yang kembali kita coba sampaikan. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang seismologi, ya ilmu tentang gempa bumi kan. Nah, sebenarnya gempa itu apa sih? Nah, yang disebut sebagai gempa itu adalah guncangan tanah atau batuan, guncangan yang kita rasakan akibat pergerakan tubuh batuan secara tiba-tiba pada bidang retakan di gerak bumi yang disebut sebagai sesar. Nah, mayoritas atau pada umumnya gempa besar itu terjadi pada sesar atau patahan yang sebelumnya sudah ada. Walaupun misalnya pembentukan sesar yang baru juga memungkinkan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini contohnya adalah titik atau pusat gempa ini berada pada bidang sesar. Jadi bidangnya ini miring, ada yang miring, ada yang nanti tergantung geometrinya. Ketika dia sampai di permukaan, ini yang sering sebagai geologi. Kita sebagai geologi itu kan kita petakan. Nah, ini yang disebut sebagai garis sesar atau gawir yang disebut fault scarp. Nah, ini yang geologi lihat. Tapi sebenarnya yang di bawah itu bidang itu menerus. Jadi tidak hanya berupa garis, tapi dia bisa menerus sampai ke bawah. Nah, gempa bumi ini dia bisa terjadi dimanapun di sepanjang bidang ini. Ini bisa terjadi di sini atau di dekat permukaan atau lebih dalam. Nah, nukleasi atau titik pertama ketika inisiasi dari pergerakan si sesar itu ketika dia mau bergerak itu yang menyebabkan, yang disebut sebagai titik hypocenter atau titik di mana pergerakan itu terjadi awalnya.
Nah, itu yang sering kita kenal sebagai titik gempa, pusat gempa seperti itu. Nah, dia tidak harus posisinya itu kayak di tengah-tengah dari sesar yang bergerak itu, tapi dia bisa di bagian mana saja dari sesarnya. Nah, kalau di bawah ini coba saya buka dulu pointernya supaya kelihatan ya. Nah, kalau yang di bawah ini yang disebut sebagai hypocenter, kemudian kalau kita proyeksikan ke atas, itu yang disebut sebagai epicenter. Nah, ini gambar lingkaran-lingkaran ini yang menunjukkan radiasi gelombang gempa yang kemudian menjauhi dari pusat titik nukleasi gempa tersebut. Sehingga biasanya kalau sekuen gempa bumi itu, misalnya kita punya klaster gempa yang terjadi sebelumnya dari gempa utamanya itu yang disebut sebagai foreshock. Kemudian ada gempa utamanya yang main shock-nya. Nah, kemudian biasanya diikuti oleh aftershock atau gempa-gempa susulan. Nah, yang untuk gempa susulan ini yang geologi itu menjadi penting. Kenapa? Karena dia akan terjadi mendeliniasi bidang sesar mana yang bergerak. Nah, itu sehingga kalau kita memperhatikan sebaran dari aftershock itu kita bisa menghitung atau mencari tahu geometri dari sesar yang bergeraknya seperti apa. Apakah dia miring kemana atau misalnya luasannya berapa, itu kita bisa kemudian perkirakan. Sehingga sekuen ini menjadi sesuatu yang menarik bagi geologi. Kemudian kalau kita melihat lokasi di mana terjadi gempa bumi itu, ini sebarannya di seluruh dunia, Indonesia di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa sebaran gempa bumi itu more or less atau sedikit banyak itu berada pada zona-zona batas lempeng, terutama pada zona di mana ada subduksi di situ. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai ring of fire, jadi ada batas di Indonesia itu ada subduksi, kemudian kolisi, kemudian di sini ada subduksi lagi, ketemu dengan yang di Filipina, Jepang, dan seterusnya yang di sini di Alaska, Chile, kemudian nah ini yang paling besar itu di sini. Nah, selain daripada zona-zona sirkum Pasifik yang didominasi oleh subduksi itu juga gempa-gempa kecil itu juga ada di bagian mid oceanic ridge atau perekahan tengah samudra. Nah, di situ juga ada gempa. Kemudian yang menarik juga yang biasanya menghasilkan gempa-gempa yang merusak dan signifikan itu di daerah kolisi antara benua dengan benua seperti yang kita lihat di Himalaya. Itu juga gempanya banyak di situ. Ini di seluruh dunia seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sebaran dari ukurannya, kita lihat bahwa yang paling ukuran besar ini dari 7,5 sampai 9,5 yang pernah terjadi di sepanjang sejarah itu paling besar di Chile ini. Yang di Sumatera itu sekitar 9,4, belum bisa mengalahkan yang rekornya di Chile ini. Nah, itu kita lihat bahwa di situ ada yang mic-nya masih on sambil dengerin ini musik. Ada sebaran dari gempa-gempa yang signifikan itu kita lihat dia berada pada zona subduksi. Jadi di Sumatera, kemudian di Alaska, di Chile, Jepang, itu kita lihat di situ. Sehingga biasanya kaitannya dengan zona megatrust. Jadi di area di mana ada plate yang menunjam, kemudian ada daerah di zona pertemuan lempengnya itu yang dia stuck. Nah, disitulah zona megatrust itu terjadi. Dan itu biasanya menghasilkan gempa yang signifikan. Kalau tidak di zona subduksi biasanya nggak sampai sekian magnitudenya. Kemudian ini berdasarkan itu juga kita bisa membagi berdasarkan sebaran dari gempa bumi itu tadi, kita jadi tahu bahwa ternyata kerak-kerak bumi itu terbagi menjadi lempeng-lempeng yang
terpisahkan. Jadi ini ada Eurasia, Indo-Australia. Nah, Indonesia itu posisinya pas di pertemuan, kalau yang lain-lain kan hanya 1-2. Nah, di Indonesia itu sampai ada 3 lempeng besar, 4 ya kalau kita hitung Pasifik. Kemudian di sini juga ada microplate, sehingga komplikasi dari setting tektonik Indonesia itu membuat Indonesia menjadi daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Kemudian kalau ini ya mengulang kembali, kalau kaitannya dengan batas lempeng, terjadinya ya dia kalau misalnya di daerah subduksi ini yang yang subduksi itu kita bisa menemukan gempa yang sampai dalam sekali di situ. Kemudian ada gempa yang di sekitar medium, tidak terlalu dalam, tapi dia di sekitar ini juga bisa. Kemudian ini adalah zona megatrust. Kemudian juga sebaran di zona transform, di situ juga ada mid oceanic rift yang ada di daratan juga ada seperti itu. Ini settingan batas-batas lempeng yang kita bisa lihat. Kemudian sebenarnya kalau kita mekanismenya seperti apa sih gempa itu? Nah, kalau kita bayangkan, jadi energi itu kan kaitannya dengan pelepasan energi yang tiba-tiba gitu ya. Nah, sebenarnya energi yang pelepasan energi tiba-tiba itu juga bisa disebabkan misalnya terjadi pada ketika letusan gunung api atau longsor yang besar atau benturan meteorit itu juga sebenarnya menghasilkan gelombang yang mirip dengan gempa, tapi biasanya event ini lemah dan tidak sekuat karena gempa karena tektonik. Nah, kalau kita bayangkan kalau misalnya jadi ini deformasi batuan karena tektonik itu terjadi, misalnya ini batuannya belum daerahnya belum mengalami pergerakan. Nah, ketika ada dorongan dari gaya tektonik, misalnya kalau yang di sini ini geser, jadi yang plate yang di sini mendesak ke pengennya bergerak ke sana, yang satunya pengen bergerak ke sini, sehingga di antaranya ini ada zona stres tinggi. Kemudian ketika dia sudah akumulasi stresnya itu tidak bisa ditahan atau tidak bisa diakomodasi lagi, nah dia harus mengalami deformasi. Nah, sentakan dari deformasi itu yang kemudian menyebabkan terjadinya gempa bumi. Kemudian hasil dari pergerakannya menjadi permanen. Nah, itu yang kemudian kita bisa amati sebagai bidang sesar di permukaan. Nah, kalau kita bayangkan ya, kalau misalnya kita punya punya spaghetti gitu ya. Kalau misalnya satu spaghetti dipatahin satu persatu kan mudah, tapi kalau misalnya sebungkus itu kan kita membutuhkan effort ya. Nah, kalau bayangannya ya ketika kita mencoba mematahkan itu, sebelum dia patah itu sebenarnya adalah fase pengumpulan energi, jadi dia fase sebelum terjadinya gempa. Kemudian ketika sudah mulai, biasanya satu patah terus yang lainnya ikutan patah. Nah, pas break yang besarnya itu yang kemudian menimbulkan guncangan gempa. Nah, getarannya itulah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Tuh, kemudian ketika sudah patah ya dia tidak bisa lagi disambung. Nah, itu analoginya seperti itu tentang sesar, pembentukan sesar karena kejadian gempa. Kemudian tahunya kita dari mana kalau ada gempa bumi? Nah, itu biasanya kita melihat ada sesuatu yang tadinya menjadi satu kok sekarang tidak sinkron gitu ya. Sebagai contohnya ini waktu kejadian gempa bumi di San Andreas di tahun 1906, itu ada gempa yang cukup besar di sana. Ini tanaman orange, jadi jeruk, pohon jeruk. Nah, itu kalau mereka menanam itu kan rapi ya, mestinya kan lurus-lurus gitu. Nah, karena mereka butuh untuk jalan di antaranya. Nah, waktu sesudah kejadian gempa itu, si tanaman di orange pohon jeruk itu tadi itu dia row-nya itu tergeser sebesar 2,5 meter, dan itu kita bisa amati di
permukaan. Jadi yang tadinya lurus itu tadi nggak lurus. Nah, disitulah sesarnya kemudian kita bisa identifikasi. Nah, selain itu juga misalnya ada habis kejadian itu ada pagar yang kemudian dia tergeser sampai berapa meter gitu. Nah, dari situ juga kita bisa tahu bahwa sesar itu bergerak. Nah, kemudian yang kita juga sering lupa bahwa sesar yang kita amati itu kan sebenarnya produk dari gempa bumi sebenarnya. Jadi apa yang kalau misalnya kita lihat terus ada sesar gitu ya, terus orang bilang bahwa nggak pernah ini dari dulu sampai sekarang memang nggak pernah ada gempa bumi, tapi sebagai seorang geologis ya kita harus paham bahwa ketika dulunya pada waktu entah itu tahunnya atau bukan tahunnya atau berapa juta atau berapa ribu tahun yang lalu pasti ada gempa yang berkaitan dengan pembentukan sesar ini. Nah, kalau misalnya yang kita amati itu adalah sedimen atau batuan yang umurnya itu masih muda, dalam artian dia misalnya belum terlitifikasi dengan baik atau misalnya batuan berumur kuarter, kemudian kita melihat ada sesar di situ, ya kita bisa katakan bahwa sesar tersebut adalah terjadi gempa bumi pada waktu yang belum lama. Sehingga kalau kita punya bukti tersebut, sebenarnya kita bisa memperkirakan bahwa gempa bumi yang terjadi belum pada waktu di mana batuan itu sesudah batuan itu terbentuk, itu masih berpotensi untuk dia stress state-nya itu masih sama. Jadi dia bisa mungkin kumpulan dari stresnya itu masih ada dan dia bisa memberikan potensi untuk dia bergerak lagi di masa yang cukup dekat waktunya. Sehingga sebenarnya yang kalau kita lihat ya gempa bumi itu dia bisa membentuk sesar yang baru atau misalnya dia masih pada area yang sama di situ udah ada sesar ya dia nggak akan susah-susah bikin sesar baru kan, ngapain udah dikasih jalan gitu kan. Sehingga biasanya cenderung untuk dia melewati bidang yang sudah ada, bidang lemah yang sudah ada atau sesar yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kalau di dalam ilmu gempa bumi itu kalau kita pengen meneliti tentang potensi kegempaan pada suatu daerah, nah pendekatan yang paling mudahnya atau paling memungkinkannya daripada kita ngangan-ngangan kemana nih sesarnya gempanya akan membentuk sesar baru, ya biasanya kita akan memetakan sesar yang sudah ada, yang sudah pernah bergerak dalam kurun waktu yang belum lama, kemudian kita petakan dan kita asumsikan bahwa tektonik proses yang sama akan bekerja pada daerah tersebut, sehingga kemungkinan kalau terjadi gempa bumi dia akan melewati bidang yang sama. Sehingga yang terjadi adalah kalau sesar itu dia stresnya itu terjadi cukup besar dan ada diferensial stres yang cukup tinggi, itu dia akan memberikan potensi untuk dia bergerak dan menghasilkan gempa bumi. Jadi ini contoh-contoh area di mana sesar bisa terbentuk di daerah Divergen, kemudian di daerah subduksi ini biasanya didominasi oleh sesar-sesar naik, kemudian di daerah transform itu biasanya dominasinya sesar geser. Sementara yang di sini ini relatif berupa sesar-sesar turun. Itu, nah kalau di Indonesia juga banyak ya sesar-sesar. Contohnya misalnya sesar Sumatera, kemudian sesar Palu Koro, kemudian ada sesar-sesar di Jawa itu contohnya di Mandiri, itu juga ada. Kemudian kalau kita kembali bicara tentang hipocenter tadi, itu kita bayangkan. Jadi kalau inisiasi dari rupture, nah dia kan harus bergerak nih, harus bisa kemana saja. Jadi tidak harus sebenarnya ini kalau penggambarannya di sini kan dia posisinya kebetulan pas di tengah ya. Tapi sebenarnya kalau pada dunia pergempaan itu hipocenter ini posisinya bisa di mana saja, dan rupture propagasi itu dia atau pergerakan dari pergeseran itu dia bisa dominan ke satu sisi atau malah naik turun juga bisa, sehingga
ini kebetulan contoh yang digambarkan ini posisinya pas di tengah gitu ya. Nah, kalau kita kayak kita gambarkan itu, kalau pergerakan dari sesar itu dia biasanya tidak sekaligus. Misalnya kalau tadi kan ada gambar yang 3 meter, tadi kan ada pergeseran 3 meter, itu tidak serta-merta dia kemudian 3 meter gitu. Tapi dia ada pergerakan itu sebenarnya bisa kita kuantifikasi atau cuman karena memang cepat sekali, jadi kalau kita kecepatannya itu 2-4 km per detik rupture-nya itu, sehingga kalau kita mau lihat ya memang akan sangat cepat sekali. Jadi ini lebih cepat dari kecepatan peluru ini salah ketik. Sehingga kalau misalnya sesar dengan panjang 300 km itu dia untuk sampai menyelesaikan rupture-nya dari satu titik hypocenter sampai akhirnya si sesar itu berhenti bergerak, itu dia butuh waktu sekitar 1,5 menit. Bandingkan dengan perambatan pergerakan sesar, kalau misalnya 100 km yang bergerak misalnya, itu dia hanya butuh waktu 30 detik. Nah, ini angka ini kenapa menjadi penting? Itu karena kalau misalnya kita ingin membangun yang namanya early warning untuk gempa, itu memungkinkan nggak kita punya dari satu epicenter kemudian kita mencoba memperingatkan. Ini kita juga belum tahu larinya kemana si gempa ini. Nah, untuk dia sampai ke kita beri warning ke yang di ujung rupture-nya itu hanya punya waktu yang sangat-sangat singkat, sehingga sampai sekarang juga early warning untuk gempanya sendiri itu belum bisa dikembangkan karena memang kecepatan dari si rupture dan gelombang gempa itu jauh lebih cepat dari nanti akan saya sampaikan contohnya seberapa cepat si gelombang itu dia memuteri bumi itu berapa kecepatannya. Sehingga kalau kita ingin membangun warning yang berdasarkan dari inisiasi gempa ya tidak mungkin. Kecuali kalau tsunami. Kalau tsunami itu jeda antara kejadian gempa dengan gelombang yang akan datang itu cukup untuk memberikan peringatan kepada masyarakat. Sehingga kalau tsunami warning kita masih memungkinkan, tapi kalau bisa itu. Kemudian suara saya masih nyambung ya. Ada warning soalnya ininya unstable katanya. Semoga masih nyambung ya. Terima, Bu. Masih, ya. Baik, untuk seismologi itu tadi, jadi kita kembali ke seismologi, studi tentang gelombang gempa. Nah, itu biasanya kita lakukan pengamatan dengan menggunakan hasil pengukuran yang dari seismometer. Jadi ini contoh setting dari seismometer atau prinsip dari seismometer itu adalah dia merekam pergerakan dari gelombang yang melewati alat tersebut. Nah, ini contoh desain untuk yang merekam gerakan horizontalnya. Jadi ini nanti di sensornya itu dia bergerak secara horizontal. Nah, ini yang untuk yang vertikal seperti itu. Sehingga pemasangan alat atau pemasangan seismometer itu juga harus dipertimbangkan apakah dia berada pada suatu area yang kuat gelombang atau dia stabil. Karena kalau kita pasang si seismometer itu pada alat yang pada batuan yang dia ketika terkena goncangan dia masih kemudian goncangannya berhenti dia masih terus bergerak gitu, itu akan mengacaukan rekaman yang direkam oleh seismometernya. Sehingga pemilihan lokasi itu juga menjadi hal yang penting. Ini contohnya, kemudian contoh hasil rekamannya seperti ini. Jadi kalau kita jadi kita gambarkan di sini ada fokus gempa, kemudian ini adalah rambatan gelombang, kemudian di seismometer station atau seismograph station itu kemudian kita akan membaca rekaman yang semacam ini. Jadi ini biasanya gelombang
bukan biasanya, selalu bahwa gelombang gempa itu dia akan terdiri dari dua macam gelombang yang utama. Yang pertama adalah body wave dan surface wave. Nah, body wave itu nanti ada terbagi lagi menjadi P wave, kemudian ada S wave. Nah, masing-masing gelombang itu dia punya kecepatan yang berbeda-beda, sehingga ketika dia sampai di stasiun pengamatan, dia akan memberikan jeda waktu sampainya. Jadi waktunya itu akan ada selisihnya, walaupun itu berasal dari kejadian yang sama. Nah, semakin jauh dari lokasinya, jadi ini contohnya yang A di sini, yang B di situ, itu jedanya akan semakin lebar. Nah, itu yang kemudian bisa digunakan untuk penentuan lokasi relatif terhadap kejadian itu di mana. Jadi kalau misalnya contohnya ini ada 3 seismometer ya lokasinya. Jadi yang pertama di 5 di sini, kemudian ini di satunya di jadi lingkaran di pusat lingkaran ini, yang merah, yang biru, dan yang hijau, itu adalah posisi seismometer itu berada. Kemudian kalau kita menggunakan asumsi bahwa velocity atau kecepatan dari si gelombang itu masing-masing kita tahu, kemudian kita bisa perkirakan jaraknya kira-kira dari si seismometer itu berapa. Semakin jauh dia dari sumbernya, dia akan memberikan indikasi jeda yang lebih panjang kan. Sehingga kalau kita kemudian gunakan radius dari 3 area itu, kemudian kita menemukan titik potong di mana posisi epicenter itu bisa kita perkirakan. Sehingga minimal kalau untuk menentukan lokasi itu kita harus punya rekaman pada 3 stasiun untuk bisa melakukan triangulasi seperti ini. Tapi kalau stasiunnya lebih banyak ya lebih bagus, lebih akurat. Sehingga kalau hanya 1-2 ya gempanya kecil, dia tidak bisa terekam oleh seismometer yang jaraknya sangat jauh, itu tidak bisa plot lokasinya di mana. Jadi sehingga kemudian penting sekali bahwa kita punya jaringan seismometer yang rapat untuk walaupun gempanya kecil kita masih bisa lihat atau bisa direkam oleh alat tersebut. Kemudian, ya ini tadi yang tipe gelombang gempa, jadi yang body wave dan surface wave. Ini yang karakteristiknya kalau yang P wave atau yang gelombang yang paling cepat itu tadi, itu kalau kita lihat dia pergerakan dari pergerakan arah rambat dari gelombangnya itu dia searah dengan arah perambatannya, sehingga makanya dia paling cepat nyampainya. Particle motionnya juga searah. Sementara kalau yang S wave itu walaupun dia arah direction wave-nya itu ke sana, tapi partikelnya dia naik turun seperti itu, sehingga dia menjadi agak lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai di stasiun. Nah, ini gambaran untuk yang body wave. Kemudian yang selanjutnya itu adalah surface wave. Jadi ini tipenya bermacam-macam. Ada yang disebut sebagai love wave dan Rayleigh. Itu kalau dia misalnya kita bisa lihat bahwa wave motionnya itu dia misalnya arah perambatan gelombangnya ke sana, tapi arah dari pergerakan si gelombangnya itu dia melingkar seperti ini, sehingga dia akan menyebabkan di atasnya itu juga mengikuti kan particle motionnya. Nah, kalau yang di sini ini juga wave direction-nya ke sana, dia bergerak menyamping, sehingga ini butuh waktu yang lebih lama daripada yang P wave dan S wave tadi untuk sampai di lokasi yang sama. Nah, karena pergerakan partikel yang seperti itu, dia kemudian menyebabkan gelombangnya itu memiliki amplitude yang tinggi. Sehingga itu yang kemudian kalau di dalam rekaman seismometer juga dia menjadi punya amplitude yang tinggi kan. Nah, ini yang biasanya surface wave. Ini yang sifatnya merusak. Sehingga kalau
kalau Bapak, Ibu atau adik-adik ini pas kerasa gempa gitu ya. Nah, itu yang pertama kali kerasa kan deg gitu ya. Gempanya datang deg gitu kerasa. Terus habis itu kan kita baru ada gempa ya. Kemudian kalau sumbernya juga agak jauh, kita kemudian yang datang berikutnya kan S wave yang sedikit goyang. Nah itu oh iya gempa beneran. Nah, biasanya kemudian selang berapa detik kemudian baru yang huyuk-huyuk yang sampai lampu bergoyang atau atapnya berderak. Nah itu yang kemudian surface wave-nya yang datang. Sehingga kalau yang iseng-iseng kalau pas lagi gempa itu biasanya kalau pas lagi kerasa yang pertama dan yang S wave, P wave dan S wave itu adalah waktunya segera Anda mencari tempat untuk berlindung. Misalnya di bawah furnitur yang kuat, kemudian tunggu sampai surface wave-nya itu sudah lewat, sudah berhenti, baru kalau mau baru mencari tempat yang aman seperti itu. Jadi jangan lari dulu sebelum si S wave sebelum yang surface wave-nya itu lewat, karena biasanya yang menyebabkan barang-barang berjatuhan, berloncatan itu adalah ketika sekuen dari gelombang surface wave ini datang melewati area kita. Itu baru kalau itu sudah lewat ya berarti sudah cukup aman untuk kemudian keluar rumah atau mencari area yang aman. Karena habis itu gempa susulan pasti terjadi. Itu kemudian sehingga kalau kita lihat, nah itu tadi simplifikasinya, tapi sebenarnya pada prinsipnya itu lebih pada kenyataannya itu lebih rumit lagi. Si gelombang itu nyampenya ke mulai dari dia pusat gempanya sampai dia di receiver-nya itu dia seperti apa. Kalau tadi kan gambarnya hanya satu ray gitu lah, padahal yang dihasilkan itu kan gelombangnya ya banyak sekali ray-nya. Istilahnya ray, tapi kayak gelombang itu ada yang kemudian dia naik, kemudian baru melewati permukaan, atau kemudian dia bounce sampai di permukaan, kemudian dia dipantulkan, kemudian dia akhirnya sampai ke receiver, atau ada yang dari sini langsung ke receiver juga ada. Nah ini yang paling cepat biasanya yang kemudian kita bisa lakukan untuk untuk tahu jaraknya. Itu biasanya kita rely pada dua arrival time ini, yang S dan P. Sementara yang dipantulkan sampai ke core juga ada, sampai masuk kemudian dipantulkan menurut dimantel, kemudian sampai ke core dia baru mantul diterima oleh receiver. Sehingga kalau kita lihat sekuen dari gempa gelombang gempa pada seismometer yang direkam sebagai wiggle-wiggle itu sebenarnya adalah berbagai macam gelombang yang dihasilkan oleh satu kejadian gempa itu. Nah, yang biasanya kemudian kita bisa reliable untuk memakai sebagai indikasi utama untuk lokasi terutama itu adalah yang P wave dan S wave. Jadi yang dua pertama itu yang penting. Kemudian untuk perhitungan hypocenter itu kemudian menjadi juga penting, karena kalau kita jarak kan masih bisa ya, masih bisa diperoleh dari first arrival dari S dan P. Tapi kalau kita mau menghitung hypocenternya bagaimana kedalamannya? Berarti kan kita rely pada gelombang yang dia naik dulu baru kemudian dia dipantulkan dan direkam. Sehingga kalau misalnya kita tidak punya area, tidak punya sensor atau seismic station di dekat-dekat di mana ketika dia naik itu dia kemudian langsung ditangkap oleh seismometer, rekamannya itu akan menjadi sulit ketika kita punyanya yang jauh-jauh, sehingga yang kita dapatkan sudah yang terpantul berapa kali kan untuk menghitung kedalaman itu, sehingga itu yang menyulitkan ketika gempanya kecil atau tapi stasiunnya jauh. Nah itu juga kedalamannya menjadi kurang akurat karena itu. Sehingga kalau Bapak Ibu adik-adik juga melihat misalnya biasanya kan ketika perhitungan pertama peringatan gempa, ada gempa gitu kan, itu kemudian kan beberapa waktu kemudian baru direvisi gitu kan.
Nah, itu karena memang untuk yang biasanya ada default value kalau misalnya arah kedalaman itu yang menjadi fluktuasi. Jadi yang tadinya bilangnya 60 kilo tapi kemudian jadi 10 kilo revisinya sesudah di manual interpretation. Nah, itu yang menyebabkan seperti itu karena untuk kita bisa menghitung kedalaman itu kita harus punya stasiun yang dekat-dekat dengan sumbernya. Tapi kalau jarak atau epicenter itu masih oke karena yang jauh pun masih bisa dihitung berdasarkan first arrival dari S dan P. Jadi ini ya bisa dibayangkan ya. Jadi kalau ini gempanya dangkal, kemudian ini yang dalam kita bisa lihat bahwa yang di sini yang P arrivalnya menjadi sangat mepet dengan S karena dia untuk dia kemudian terdistorsi oleh gelombang yang dipantulkan di core seperti itu. Kemudian ini contohnya, jadi ini sebenarnya video, ini bisa nggak ya saya mainkan? Oh, ini bisa. Jadi ini adalah gambaran gelombang gempa yang terekam oleh jaringan seismometer di Amerika. Jadi ini benua Amerika. Kemudian setiap titik ini mencerminkan lokasi seismometer. Nah, ini pada tahun 2017 itu ada gempa yang besar di Meksiko, magnitudonya 8. Itu posisinya Meksiko itu di sebelah selatannya si Amerika ini. Nah, kita bisa lihat bahwa kita ulang ya dari awal. Jadi ini adalah first arrival dari P wave, kemudian ini S wave, dan ini surface wave-nya. Karena dekat sekali sehingga mereka selisih waktu antara S wave dan P wave-nya menjadi dekat. Nah, yang merah sama yang ada panahnya, bukan panah, ada stick-nya itu dia menunjukkan arah dari horizontal motion-nya kemana, sementara yang panjangnya itu menunjukkan magnitudo pergerakan horizontalnya itu seberapa, kemudian yang merah itu naik, kemudian yang biru turun. Kemudian kita lihat bahwa itu tadi gempanya lewat kan gelombangnya, kemudian ini kita melihat second arrival dari gelombang tersebut. Jadi sebenarnya kalau gelombang itu lewat kan dia harus balik lagi mengelilingi bumi, kemudian dia kembali ke area ini. Nah, ini yang second arrival-nya ini. Nih, mereka bergerak. Sehingga sudah tidak sekuat yang pertama tadi kan, tapi sebenarnya energinya masih ada. Nah, kemudian ini third arrival, kemudian dia muterin lagi ke bumi. Nah, kalau Anda lihat di waktunya, itu kan dia hanya butuh waktu berapa tuh untuk mengelilingi bumi itu, gelombang itu, dia hanya butuh waktu sepersekian, tidak sampai 1 menit gitu ya. Ini menit, jadi ini 10 ini detik, kemudian yang di belakangnya itu kita coba ini 10 ya detik, kemudian yang di belakangnya itu bagian dari per menit per detiknya. Ini kita coba ulang lagi. Jadi ini yang first arrival dari P wave, S wave, surface wave. Kemudian second arrival-nya di sini. Jadi sudah 1 menit itu dia mengelilingi bumi. Itu kemudian ini kalau gempanya dekat ya dengan si sumber dengan seismometernya. Kalau misalnya kita ini pada jaringan yang sama, ini terjadi gempanya jauh dari tahun 2016 di New Zealand 7,8. Kita coba kalau dari New Zealand kan berarti posisinya di mana ya? Dari sini ya. Arah gelombangnya. Jadi yang kuning ini dia menunjukkan di mana rekaman dari sana ya. Si rekaman ini dilihat dari posisi ini. Jadi kita bisa lihat
first arrival dari B wave, kemudian selang sedikit waktu baru S wave-nya datang dan surface wave lewat. Kemudian dia muter lagi, kemudian second arrival-nya di situ. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu pada waktu gelombangnya sudah lewat, ada area-area di mana masih bergerak dengan liar kan, kayak misalnya di daerah ini, kemudian di daerah sekitar sini. Itu kenapa ya kira-kira? Kalau bisa kita diskusi langsung enak, tapi kalau karena pakai webinar ya saya beritahu. Jadi di daerah sini itu ada basin atau cekungan yang jadi di sini ada LA, Los Angeles Basin, San Diego, kemudian ada San Bernardino, itu di situ ada cekungan-cekungan sedimen yang terisi oleh batuan yang lepas, sehingga ketika gelombang itu lewat dia tidak kemudian berhenti, tapi dia masih bukan, gelombangnya itu kemudian akan dipantulkan pada tepi cekungan itu dan diakomodasi oleh si loose sediment itu, sehingga kalau walaupun gelombangnya sudah lewat dia masih bouncing around di dalam cekungan itu, sehingga kalau itu sebabnya kenapa kalau misalnya gempa yang besar, kemudian area yang kita tinggali atau daerah itu tersusun oleh material yang lepas dan berupa cekungan sedimen seperti itu, dia akan menyebabkan amplifikasi gelombang. Itu kita bisa amati seperti itu di pengamatan seismometer juga. Sehingga semoga itu memberikan gambaran. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana cara kita mengukur intensitas gempa bumi, itu yang pertama kita ada skala yang disebut skala intensitas modified Mercalli intensity, nah MMI. Itu dia mengukur seberapa besar sih efek atau dampak dari goncangan gempa itu. Nah, biasanya kalau yang lebih berguna atau istilahnya lebih untuk mengkuantifikasi seberapa besar gempa itu merusak atau tidak, itu kita pakainya ini, karena yang diukur adalah seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di situ. Nah, tingkatannya itu ada mulai dari 1 sampai 12. Kalau yang 12 itu udah hancur lebur, yang tidak bisa, tidak ada yang berdiri lagi di permukaan. Tapi kalau yang mulai bisa dirasakan oleh manusia, itu biasanya yang mulai dari 4 ke atas. Nah, kayak dalam bayangannya kalau yang gempa Palu kemarin itu, dia skala MMI-nya itu di sekitar daerah Palu itu yang paling besar 7 sampai 8, sehingga itu sudah cukup signifikan untuk dirasakan. Nah, semakin jauh dari epicenternya, si skala MMI itu juga akan menjadi semakin kecil. Itu kemudian ini contohnya, jadi kalau semakin besar skala MMI-nya, itu kita bisa lihat kerusakannya juga semakin besar. Nah, biasanya kalau kalau gempa yang terjadi pada daerah yang tidak ada penghuninya, ya akhirnya skala MMI-nya menjadi kecil karena tidak ada yang melaporkan kerusakan, tidak ada yang melaporkan bagaimana dampak yang dirasakan seperti itu. Sehingga kalau biasanya juga bisa jadi yang gempa skala magnitudenya besar itu belum tentu skala MMI-nya juga besar. Kadang ada hal seperti itu. Itu kemudian kalau yang lebih kuantitatif, jadi kalau kita lihat skala gempa supaya dia dimanapun berada itu akan diukur dengan cara yang sama, itu adalah skala magnitudo. Jadi dulu zaman kita belum melakukan belum sebagus sekarang teknologinya, itu kita dulu itu seismolog zaman dulu itu mereka masih menggunakan manual recorder, kemudian dia melihat besaran dari amplitudonya berapa, dari seismometernya itu berapa, kemudian mereka memplot, jadi yang si S dan P arrival itu selisihnya berapa,
kemudian amplitudenya berapa di sini diplot, kemudian dua parameter itu dihubungkan, baru kemudian mereka mengetahui magnitudenya berapa. Itu zaman dulu. Nah, itu yang disebut sebagai skala Richter. Nah, skala Richter ini kemudian menjadi banyak problematika karena ketika dia si gempanya magnitudenya lebih dari 6, dia sudah tidak bisa menghitung lagi karena ini sudah over the chart akhirnya kan. Sehingga kemudian ada ditemukan atau diinvent cara lain yang lebih reliable, itu menggunakan skala yang disebut sebagai skala moment magnitude. Sehingga kalau ini yang sekarang ini dipakai, sehingga kalau yang di berita-berita kemudian bilang gempa magnitudo 9 skala Richter, 7 skala Richter, itu artinya dia tidak mengikuti perkembangan teknologi karena yang skala Richter ini udah nggak dipakai lagi. Yang dipakai adalah yang moment magnitude. Nah, moment magnitude itu dihitungnya bagaimana? Jadi ini perhitungan dari skalanya itu berdasarkan yang disebut sebagai seismic moment. Seismic moment ini sebenarnya mengkuantifikasi energi yang dilepaskan itu setara berapa. Jadi kalau parameternya apa untuk menghitung seismic moment itu? Dia berdasarkan mu kali A atau luas area dan U atau slip, pergerakan rata-rata dalam meter. Nah, kalau kita bayangkan seperti ini, jadi ini yang bidang sesar tadi, surface rupture dari sesarnya, kemudian ini ada hipocenternya di sini, bidang yang bergeraknya itu berapa, slip rata-ratanya berapa kita tahu, kemudian momen seismiknya kita bisa hitung. Nah, biasanya yang mu atau rigidity ini adalah shear modulus ini, dia nilainya itu digunakan angka ini 30 GPa ini adalah GPa ini diasumsikan batuan di kerak bumi itu memiliki 3 kali 10 pangkat 10 Newton-meter persegi shear modulus. Kemudian yang A ini area yang rupture, kemudian U slip rata-rata, kemudian sesudah diperoleh angka ini, jadi A itu adalah width kali length, jadi ini yang deep sesarnya berapa, kedalaman seismogeniknya berapa, kemudian itu dengan rumus Pythagoras itu nanti kita ketemu angka width. Nah, kemudian angka width ini dia dikalikan length atau panjang, nanti ketemu angka ini. Kemudian dari situ sesudah momen seismic momennya ketemu, kemudian dikonversi ke momen magnitude dengan rumus ini. Jadi 2/3 log dari MO dikurangi 10,7. Nah, nanti baru yang dihasilkan itu adalah momen magnitude. Itu yang kemudian disampaikan ke masyarakat, angka magnitudenya sekian. Nah, itu adalah berdasarkan perhitungan ini. Jadi kalau semakin banyak stasiunnya, itu nanti hasilnya juga akan semakin akurat. Sehingga kalau rekaman gempanya itu diperoleh dari banyak stasiun, angka ini akan menjadi akurasinya menjadi tinggi. Kemudian ini untuk penentuan tadi kita sudah ya. Jadi kalaupun kan tadi apakah nggak terpengaruh dengan rupture ya, karena rupture-nya sudah sampai atau belum, gelombangnya sudah sampai. Nah, yang jelas kalau rupture velocity atau si pergerakan dari sesarnya itu dia selalu lebih lambat atau lebih lambat daripada pergerakan dari P wave-nya, sehingga tidak masalah kalau untuk penentuan lokasi itu kita masih bisa menggunakan P wave velocity dan hipocenter itu kita masih bisa pakai itu. Walaupun gempanya besar atau kecil itu dia tidak akan terpengaruh oleh itu. Sehingga ini juga ditekankan lagi bahwa hipocenter itu tidak perlu dia pas di center atau di tengah-tengah dari gempa yang terjadi, tapi dia bisa di mana saja di bagian dari sesarnya yang bergerak. Dia hanya menandakan di mana pertama kalinya si sesar itu dia bergerak. Seperti itu. Kemudian ini juga ingin saya tekankan juga bahwa yang kita amati di seismometer itu sebenarnya kan mencerminkan apa yang si gelombang itu kemudian dia melewati medium kemudian baru sampai di situ, sehingga
apa yang ada di sini ini sebenarnya kita juga harus kita tahu karakteristik dari velocity lokal di area yang dilewati dari sumbernya untuk kemudian mendapatkan hasil yang jauh akurasinya lebih bagus. Sehingga biasanya kalau yang pertama kali diumumkan dalam waktu warning untuk gempa itu, bukan warning, kayak informasi pertama yang dikeluarkan pada waktu gempa bumi itu terjadi, itu masih menggunakan model velocity yang generik. Sehingga kalau misalnya itu mau dilakukan lebih detail lagi atau lebih akurasi lebih tinggi lagi, ya harus dibuat model velocity yang area di situ itu berapa, kemudian dipakai untuk menghitung kecepatan gelombang itu tadi dipengaruhi oleh kecepatan medianya, itu nanti akan menghasilkan hasil yang jauh lebih akurat. Sehingga prosesnya menjadi bertahap. Kalau untuk informasi ke publik ya biasanya dia butuh waktu berapa. Nah, BMKG saat ini sudah sangat kompeten untuk kemudian meningkatkan waktu maksudnya cepat tapi dengan akurasi yang besar juga sudah dicapai dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, itu sudah lumayan untuk perhitungan seperti ini karena memang complicated sekali. Sehingga ada beberapa yang error-error yang sumber-sumber error yang mungkin terjadi. Itu misalnya contohnya kalau gempanya jauh, hanya terekam oleh area yang jauh, hypocenternya itu atau depth-nya itu bisa susah diperoleh karena yang gempa P wave yang naik itu tidak ada yang terekam langsung, sehingga hanya pakai rekaman dari yang beberapa kali dipantulkan ke stasiun tersebut, sehingga itu menjadi sulit. Kemudian juga kalau misalnya ini contohnya gempanya seismic network-nya itu dia tidak melingkupi si area tersebut. Nah, itu biasanya juga menghasilkan sebaran atau relokasi yang dia terpengaruh oleh si jaringan itu. Itu akan menjadi bagus kalau jaringannya itu mengelilingi dari si sumber gempa itu. Kemudian juga biasanya si sesar itu dia juga membatasi area dengan kecepatan rambat gelombang yang berbeda. Jadi kalau misalnya dia di satu sisi yang lain, batuannya mungkin berbeda atau kerapatan dari masanya juga berbeda. Nah, itu biasanya juga dia menghasilkan nilai velocity yang bervariasi across the fault. Sehingga kalau kita misalnya melewati bidang sesar, itu biasanya juga ada kemungkinan dia seismic velocity-nya berubah dari sensor yang berada di sebelah sini sesar dengan yang di sana. Itu beberapa sumber error yang mungkin diperoleh terjadi. Kemudian untuk menentukan mekanisme, jadi kan gempa itu berdasarkan karakteristik dari gelombangnya, kita bisa memperkirakan jenis sesar yang bergeraknya apa dari karakteristik first arrival dari si gelombang P wave dan P wave tadi. Nah, itu macam-macam. Ini orang seismologi yang banyak kecimpung di sini. Jadi mereka bisa melakukan menentukan si source mekanisme itu bisa dari P wave first motion, kemudian bisa menggunakan graphical, numerical, waveform, dan seterusnya bisa inversi dari moment tensor atau inversi dari relief wave-nya atau gelombang Rayleigh-nya. Nah, ini kita sebagai geologis ya nggak perlu pusing-pusing lah, itu sudah ada yang ngurusin. Tapi kalau tapi kita sebaiknya mengetahui gitu loh apa sih basic di balik perhitungan mereka, sehingga kalau misalnya mereka kemudian memberikan gambaran ke kita, itu sebenarnya kita tahu bagaimana cara membaca dari data tersebut. Nah, ini contohnya adalah kalau misalnya kita punya sesar geser
Ini contohnya adalah stasiun-stasiun seismik yang berada pada 4 kuadran itu, dia akan menunjukkan sinyal yang berbeda-beda pada first arrival dari P wave-nya. Jadi misalnya yang di daerah sini karena dia pergerakan bloknya itu ke sini, yang di sini kompresif, nah P wave-nya itu first movement-nya itu naik. Kemudian yang di sini ini karena dia ekstensi, dia turun. Dan sebaliknya, nah nanti dari situ kemudian dipakai untuk menentukan modeling vokal mekanismenya. Ini di slide selanjutnya kita bisa lihat. Jadi ini yang kemudian kita baca sebagai, biasanya kalau kejadian gempa bumi, kemudian kita diberikan vokal mekanisme solution dari kejadian tersebut. Nah, dari situ kita tahu kira-kira sesarnya itu yang mana. Nah, biasanya juga cara menghitungnya seperti apa dia. Itu kalau misalnya kita punya stasiun, jadi yang titik-titik bulat dan hitam itu adalah posisi di mana stasiun itu berada. Kemudian yang hitam itu adalah ketika dia naik yang P wave pertamanya, kemudian yang bulat tidak ada hitamnya itu yang turun. Nah, kita bisa lihat pada suatu area dengan jaringan seismometer di sekitar si pusat gempa itu, kita bisa lihat ada area di mana seismometer merekam dia first arrival-nya naik, ada yang turun, dan seterusnya. Kemudian dari situ seismolognya kemudian membuat kira-kira batas dari bidangnya seperti apa. Ini yang kemudian mereka modelkan. Jadi kalau semakin banyak stasiun yang merekam, itu semakin akurasi dari model ini menjadi semakin besar. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa area si orientasi dari sesarnya dia kemungkinan bisa timur laut barat daya atau masih relatif agak ke barat timur atau dia relatif sedikit utara selatan seperti itu. Nah, ini sama dengan proyeksi stereografis yang sering, semoga Bapak Ibu juga masih ingat ya dulu waktu praktikum geologi struktur kalau mengikuti itu kan ada proyeksi stereografis yang dilakukan pakai lower hemisphere, jadi yang pitch ball kayak bola yang kemudian dia ditaruh di mana bidang sesar kita berada, kemudian apa yang kita amati di bawah hemisfer bawahnya itu kemudian diproyeksikan ke atas sehingga kita bisa lihat bidangnya itu terrepresentasi sebagai arah ini. Nah, ini sama, prinsipnya sama, yang kita amati di permukaan kemudian kita proyeksikan menjadi bidang sesar. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita punya solusi vokal yang biasanya kalau gempanya besar itu karena dia besar dia terekam pada seismometer yang jauh kan, sehingga dia bisa membuat model vokal yang cukup akurat. Nah, ini contohnya adalah sesarnya tidak murni geser, tapi dia ada oblique fault di situ. Kalau dia geser murni, dia akan terbagi menjadi 4 kuadran yang sama. Tapi kalau yang seperti ini, dia kombinasi antara strike slip dan deep slip. Itu. Kemudian kalau kita melihat sejarah, nah ini hanya sedikit memberikan gambaran aja bahwa frekuensi kejadian gempa dengan variasi magnitudo setiap tahun itu mulai dari yang kecil sampai yang besar itu, kalau yang kecil itu ya hampir tiap hari ada ya. Setahun itu ada 130.000. Kalau setahun ada 345 hari ya dalam satu hari ada berapa kali kejadian. Sehingga kalau yang kecil itu yang besar itu baru frekuensinya kecil. Sehingga kalau yang setiap hari itu sebenarnya juga kayak di Indonesia itu kita gempa yang itu tiap hari hampir tiap hari itu terjadi. Cuman kita tidak merasakan karena sensitivitas kita untuk yang skala terutama yang magnitudonya kecil itu kurang. Sehingga kalau ini biasanya rekaman hanya pada seismometer lokal. Sementara kalau yang gede itu baru kita kerasa. Kemudian ekuivalensi pada
apa ya, kilogram of explosive. Jadi kalau kita bayangkan itu gempa itu setara dengan sekian, banyak sekali, energinya besar sekali. Ini contohnya, jadi kayak misalnya gempa di Sumatera ya, waktu itu tahun 2004 itu masuknya di mana, Krakatoa Great Earthquake, nggak masuk, belum masuk dia. Oh, nggak masuk di chart ini, tapi yang Chile 1960 itu yang 9,5 itu setara dengan angka sekian. Kalau kita bandingkan dengan Hiroshima atomic bomb itu masih jauh di atasnya, seperti itu. Krakatoa eruption, Krakatau tahun 800-an itu dia posisinya di sini. Ya, itu hanya untuk sekedar memberikan gambaran tentang seismic energi yang dilepaskan pada single earthquake itu dia besar sekali. Nah, dengan kalau kita udah paham tadi ya sumbernya udah tahu, kemudian bagaimana cara kita membaca sinyal-sinyal yang diberikan oleh gempa bumi, bagaimana gempa itu gelombangnya menyebar dari sumbernya. Nah, biasanya juga yang penting kita ketahui adalah bahaya yang ditimbulkan. Jadi kalau kejadian gempa itu selain apa saja sih bahaya yang mungkin terjadi. Nah, yang pertama tentu saja yang berkaitan dengan goncangannya, itu juga bisa menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan akibat getarannya. Jadi ini belum tentu area yang tidak dilewati sesar itu kemudian dia aman. Belum tentu, karena kalau misalnya gempanya cukup besar, goncangannya itu rambatan dari gelombangnya itu bisa mengenai area-area yang jauh. Jadi ini contohnya di Alaska tahun 1964, di Anchorage itu kota yang jauh dari epicenternya, itu rusak berat daerahnya. Kenapa? Karena di situ terasa sekali goncangannya. Jadi kotanya hancur, gedung-gedungnya hancur, kemudian ada amblesan di jalan-jalannya, padahal dia sesarnya sendiri nggak lewat di situ, tapi dia goncangannya kerasa. Itu yang pertama. Kemudian akibat goncangan juga, ini contohnya di Kobe tahun 95 itu juga ada gempa besar sekali, itu juga akibat goncangan kita bisa lihat jalan tolnya ambruk, kemudian menyebabkan kerusakan yang signifikan. Kemudian yang bahaya yang kedua adalah kalau kita berada pada lokasi di mana sesar itu lewat. Nah, itu kita bisa melihat ada robekan di permukaan atau ground rupture ketika terjadi sesar tersebut. Sehingga ini contohnya di New Zealand tahun 2010. Jadi ini daerah itu juga aktif sekali secara seismik karena 7 tahun berikutnya itu tahun 2016 itu ada gempa lagi tidak di Canterbury tapi di sisi Wellington sampai ke South Island itu terjadi juga gempa yang menyebabkan rupture di permukaan juga. Nah, ini tahun 2010 itu kita lihat bahwa jalannya ini tadinya lurus, tapi di situ ada sesar dan sesarnya bergerak pada gempa ini, kemudian dia menyebabkan pergeseran yang signifikan sampai berapa meter. Nah, kita bisa bayangkan kalau ada rumah di situ, resikonya, bahayanya seperti apa. Ini juga ada sesar yang rupture sampai ke permukaan itu juga bisa menyebabkan gangguan pada misalnya tubuh air, atau di sini ada bendungan menjadi ini adalah gawir sesarnya, tapi di situ ada sungainya menjadi terbendung, kemudian nanti ketika dia tidak bisa mengalir, dia terkumpul, kemudian ambrol menyebabkan banjir bandang seperti itu. Nah, dampaknya seperti itu. Kemudian contohnya lagi misalnya likuifaksi itu juga bisa terjadi. Jadi kalau gempanya terjadi pada area yang dekat dengan daerah yang terdiri atas litologi yang loose atau berukuran lepas-lepas, berukuran butir halus, dan dia jenuh air, kemudian ada goncangan yang sangat kuat, dia bisa menyebabkan materialnya mengalami likuifaksi. Nah, akibatnya apa kalau likuifaksi? Ada bangunan besar di atas, ya akhirnya dia bisa ambruk seperti itu.
Ini contohnya juga yang di yang di Palu itu juga menyebabkan proses terjadinya likuifaksi di situ karena di situ goncangannya besar sekali, kemudian di situ ada batuan yang dari endapan sungai Palu itu, di kantong-kantong channel di situ jenuh air, kemudian ada guncangan yang kuat sehingga ketika ada slope topografi yang walaupun kecil tapi karena ada loose material di situ sehingga dia akhirnya melorot istilahnya kalau bahasa Jawanya itu. Jadi dari yang tubuh ini dia bergerak ke sana. Nah ini yang kemudian menelan korban yang cukup signifikan. Jadi ini gambar satelit yang difoto secara sekuen. Jadi ini tadi foto sebenarnya kemudian dikompilasi menjadi seperti video, tapi ini yang terjadi pada saat itu. Ini ya sebenarnya kalau kita tahu potensi likuifaksi pada suatu area itu kita sebenarnya bisa memprediksi, kita bisa memperkirakan apakah area tersebut rawan terhadap likuifaksi atau tidak. Karena syaratnya itu jelas, yang pertama dia harus dekat dengan sumber gempa yang bisa menyebabkan guncangan yang sangat kuat. Jadi kalau magnitudo 6 ke atas potensinya, kemudian di situ apakah ada loose material yang cukup tebal atau tidak, kemudian di situ water level atau muka air tanahnya seperti apa. Nah itu di situ nanti bisa kita cari apakah area tersebut memang ada potensi untuk terjadi likuifaksi jika ada gempa di masa yang akan datang. Itu kemudian bahaya ikutan yang lain, longsor, amblesan itu juga bisa terjadi kalau tidak harus selalu berada pada zona sesar, tapi kalau misalnya di situ ada area yang topografinya terjal, kemudian dia ada goncangan, dia menjadi bisa terjadi gerakan tanah seperti itu. Ini kayaknya ya ini ada juga kalau misalnya gempanya terjadi pada zona di mana ada tubuh air yang bisa terganggu, misalnya di daerah subduksi, itu juga bisa menyebabkan tsunami. Jadi kalau gempa kemudian epicenternya hipocenternya di sini, kemudian dia terjadi deformasi pada dasar laut, mengganggu air di atasnya, kemudian gelombangnya travel ketika dia menjadi dekat ke darat, dia amplitudenya naik, dia menjadi gelombang yang merusak di pantai. Ini juga mungkin terjadi. Oke. Kemudian ini juga sedikit saya sampaikan juga ada satu ilmu yang namanya paleoseismologi. Jadi kalau seismologi tadi kan kita mempelajari apa yang saat ini terjadi. Nah, yang paleoseismologi ini kalau kita pengen mempelajari tentang gempa-gempa yang ada di masa lalu. Nah, ini bayangannya itu kalau kita ada gempa, kemudian dia mendeformasi suatu lapisan kan. Nah, kemudian lapisannya itu permanen place, kemudian ada erosi, kemudian ada deposisi di atasnya. Nah, itu kita bisa petakan deposisinya itu, kemudian umurnya kita bisa dating, kemudian kita bisa kenali waktu-waktu kejadian gempa pada masa lalu itu seperti apa. Nah, itu studi yang bisa dilakukan kalau kita pengen tahu potensi apakah sesar ini aktif atau tidak. Nah, itu kita bisa gunakan studi paleoseismologi namanya. Itu jadi ini biasanya yang dilakukan adalah menggali sedimen di sekitar sesar, kemudian dicoba dikenali apakah ada deformasi yang terjadi pada layer-layer yang ada, kemudian di mana dia berhentinya. Jadi misalnya ini contohnya, ini ada sesar, kemudian dia berhenti di sini, di atasnya ada endapan ini. Nah, kalau kita punya umur dari lapisan ini, kemudian kita punya umur dari lapisan yang ini, maka kita akan tahu umur kira-kira dari kejadian ini kapan. Berarti kan dia sesudah di posisi lapisan ini, tapi sebelum di posisi lapisan itu. Nanti waktunya itu akan kita bisa pinpoint di mana dia di situ itu dia umurnya berapa. Mungkin ini ada satu sesar lain yang naik sampai ke area ini.
dia mendeformasi lapisan ini tapi dia tidak sampai ke lapisan yang itu. Nah, itu juga bisa kita date atau kita estimasi kejadiannya kapan. Jadi di sini ada at least ada 3 kejadian gempa bumi. Yang pertama di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Sehingga studi ini kalau misalnya kita tidak punya rekaman sejarah gempa yang, karena gempa itu kan recurrence atau perulangannya kan bisa sampai ratusan tahun ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pada rekaman seismometer saja ya tidak komplit, karena yang seismometer hanya mulai ada itu sejak tahun 60-an. Sehingga kalau kita pengen tahu sejarah yang sebelumnya ya kita harus menggali lagi sejarah tertulisnya ada, dan yang sejarah di rekaman geologinya juga kita bisa gunakan. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi kalau monggo kalau ada pertanyaan, semoga ini waktunya tidak beladang ya. Oke. Tidak kepanjangan. Monggo matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Bu Gayatri atas paparannya. Untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab dari peserta. Mungkin Bu Gayatri bisa stop share screen sebentar. Ya, saya stop screen. Terima kasih. Maaf, ternyata saya beladang ya waktunya. Enggak pas nih Bu. Silakan yang ingin bertanya. Pas. Oke. Kalau tidak ada ini Bu, ini saya ingin bertanya nih tentang mekanisme. Tadi kan dikatakan gempa itu bisa dikatakan sebagai point source, tapi sisi lain juga bisa dikatakan sebagai plane source ya. Itu yang kadang-kadang bingungnya ketika ini Bu, ketika kita ingin membuat model synthetic time histories. Jadi kapan kita yang lebih cocok menggunakan model yang point source dan kapan yang lebih cocok kalau misalnya kita katakan sebagai plane source ya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam biasanya kan kalau gempa yang utamanya itu kan 1 poin, tapi kemudian kan diikuti oleh gempa-gempa susulan ya Pak ya. Nah biasanya kalau gempa susulannya itu kan kemudian dia akan mendeliniasi dia sebagai plane. Jadi kalau misalnya kita punya kalau kita punyanya hanya data 1 poin untuk posisi di situ, nah ini biasanya kalau itu data yang di luar rekaman seismometer ya. Jadi misalnya dari zaman katalog yang Belanda dulu, misalnya kan ada kayak Wijman katalog atau yang katalog yang hanya dari MMI, kemudian mereka menyatakan menyatakan epicenternya kira-kira di situ itu kan. Nah informasi yang kita peroleh kan hanya 1 titik kalau itu ceritanya. Sehingga kalau di situ ya mungkin kita anggap dia sebagai point source. Tapi kalau misalnya kita punya data rekaman seismometer yang lengkap, yang kita bisa tahu deliniasi bidangnya itu dari sebaran aftershock-nya di mana. Karena kalau kita sesudah gempa terjadi itu biasanya kan aftershock itu kemudian akan mendeliniasi area pergerakan dari bidang yang bergerak itu seluas apa. Karena tidak serta-merta seluruh sesar itu dia akan dari panjang keseluruhan dari sesar itu dia akan bergerak, tapi dia biasanya hanya patch atau area-area sebagian dari sesar yang dia bergerak. Nah itu bisa ditandai dengan sebaran aftershock-nya di mana. Nah kalau ada data tersebut ya akhirnya itu bisa kita gunakan dia sebagai plane solution-nya di situ. Itu mungkin pertimbangannya Pak. Baik, yang lain yang ingin bertanya silahkan. Sama mungkin itu kalau kadang kan kita di kelas gitu ya, kalau saya ngajar geologi struktur gitu kan bayangannya kan selalu blok diagram gitu kan, yang gempa bidang itu selalu kotak-kotak gitu. Padahal kalau kenyataannya di lapangan itu bukan di lapangan, di kejadian gempa itu sebenarnya irregular.
gitu. Mungkin itu juga perlu diingat. Oke. Ayo, Yang lain, yang lain, monggo. Enggak. Oke, saya pernah ditanya nih Bu ya. Yang ini kenapa kan BMKG kan seringnya kalau membroadcast gempa itu kan seringnya depth-nya itu dibilangnya 10 km dulu ya. Itu selalu generiknya 10 km. Nggak tahu kenapa itu kan. Sebenarnya ketika BMKG katakanlah memasang instrumen kan tadi Ibu juga jelaskan faktor-faktor yang mengaruhi posisi instrumen, kejadian gempa dan sebagainya kan. Ketika BMKG memasang untuk instrumen seismometernya itu nilai VP dan VS untuk setempat itu tuh sebenarnya sudah di-develop terlebih dahulu atau mereka menggunakan yang generik itu ya? Kalau untuk Indonesia sepertinya mereka sudah punya model sendiri untuk lokal. Kalau depth itu tadi itu sebenarnya ya itu tadi kayak kita akhirnya kan pakai generik yang pakai yang jauh itu tadi. Tapi kalau yang mereka harus metakan untuk yang T yang langsung ke atas itu yang tidak perlu dia melengkung di bawah itu tadi yang kemudian naik ke seismometer itu mereka harus punya stasiun yang dekat situ. Sehingga kalau kepasan misalnya area kepasan yang kejadian si epicenternya itu ternyata jauh dari stasiun-stasiun yang ada, itu makanya mereka kemudian menggunakan ya udah perhitungan cepat gitu istilahnya karena untuk mengeluarkan warning itu kan dia harus cepat ya, ada batasan waktu 5 menit kalau nggak salah dari peraturan pemerintahnya sehingga dalam waktu 5 menit dia harus sudah keluar. Nah untuk dia sampai ke metani yang kecil-kecil itu tadi ya dia harus butuh waktu kan sehingga tidak terpenuhi kriteria 5 menitnya sehingga kemudian dari BMKG kemungkinan menggunakan generik modeling yang akhirnya ya generiknya akhirnya pertamanya keluar pasti kemungkinan 10 kilo kecuali ada stasiun yang dekat sekali di situ. Sehingga biasanya sesudah 5 menit atau berapa jam kemudian baru keluar hasil yang lebih reliable. Sehingga kalau kayak USGS atau GFZ itu kan mereka tidak ada batasan itu 5 menit. Nah, biasanya dalam waktu 10 menit itu sebenarnya bisa untuk memungkinkan mereka modeling dengan data yang banyak itu bisa. Sehingga biasanya kan kelihatannya kan lebih konsisten gitu kan. Kayak USGS itu datanya kok lebih kayak udah ada manual inspeksi, GFZ juga begitu. Sementara kalau BMKG itu selalu di bawah 5 menit udah keluar tapi habis itu direvisi gitu. Ya karena itu tadi ada aturan harus 5 menit. Tapi kalau yang di luar sana kan nggak ada batasan, jadi dia dalam waktu 10 menit ya udah bagus datanya gitu. Ya, itu sih paling ya kalau nanti kalau telat ngasih warning nanti dikomplain lagi kan kalau BMKG. Ya. Tri, ini kan teman-teman geologi itu kan relatif jarang ya menekuni hal-hal yang kegempaan, geotektonik dan sebagainya. Ini kan harus dimulai dengan skripsi-skripsi kecil-kecilan untuk S1, penelitian-penelitian dasar yang memang bisa di-effort dari mahasiswa S1. Kira-kira ada nggak arahan-arahan dari Mbak Gayatri sehingga mahasiswa itu sekarang ini kan skripsinya kalau nggak minyak ya mineral, geologi teknik sekarang sudah mulai atau GTL gitu kan. Tapi kemudian hal-hal yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu kan belum tersentuh dengan lebih bersemangat. Nah ini ada nggak kira-kira ide-ide penelitian yang bisa untuk skripsi atau seminar teman-teman mahasiswa? Kalau banyak Pak. Ya, Mbak Gayatri. Soalnya mungkin teman-teman mahasiswa juga belum atau mungkin termasuk saya belum tahu ini hal-hal yang bisa diteliti dan dijadikan skripsi. Ya Mbak. Ya, saya apresiasi sekali itu setiap kuliah yang saya berikan itu saya selalu mempromosikan ya istilahnya bahwa ini loh bisa diteliti untuk jadikan skripsi gitu. Cuman entah kenapa memang apa ya topik-topik penelitian yang sains dasar seperti ini tuh memang kayaknya kurang greget gitu ya, kurang menarik gitu ya ke mahasiswa atau gimana saya kurang tahu. Padahal kalau kita tahu basic knowledge mau kita taruh nanti di bidang minyak mau di bidang
bencana kebencanaan atau apa itu luas sekali sebenarnya, tidak harus selalu kemudian skripsinya tentang gempa terus saya nggak bisa kerja di minyak atau saya nggak bisa kerja di tambang, itu nggak juga gitu loh. Jadi sebenarnya saya kalau pengennya juga banyak yang berminat karena memang Indonesia ini kan gudangnya gudang gempa gitu. Kalau orang-orang di luar yang kayak di Eropa itu yang mereka desperately pengen belajar tentang gempa itu sampai berduyun-duyun ke Indonesia hanya supaya bisa bisa tahu gitu, bisa dapat datanya. Sementara kita yang tinggal di sini malah kurang. Sebenarnya kalau untuk S1, untuk kelasnya S1 itu banyak sekali banyak sekali topik yang bisa dikaitkan untuk kegempaan. Yang pertama, katalog gempa itu sudah terbuka. Di mana-mana itu kita bisa download gratis. Mulai dari USGS, GFZ, BMKG, kalau mau yang stasiun lokal itu mereka bisa merilis, karena yang di katalog BMKG itu kan hanya magnitudo yang gede-gede, tapi kalau yang magnitudo 2, 1, 3 itu kan tidak dirilis ke publik, tapi boleh diminta. Itu kalau misalnya Anda, adik-adik ini misalnya tertarik untuk meneliti daerah yang memiliki seismisitas tinggi, itu kita bisa gunakan data-data geologi, data-data rekaman kegempaan itu, dilihat di dalamnya itu nanti dia akan membentuk geometri yang seperti apa, kemudian geologinya kita bisa lihat di atasnya itu seperti apa, apakah ada kenampakan lineamen atau analisa misalnya ada adik-adik ke lapangan terus ketemu sesar, nah sesarnya ini motong batuan apa nih gitu, misalnya batuan yang kira-kiranya mudah, nah itu nanti dikaitkan dengan hasil interpretasi seismologi tadi kan, nah ini mendukung nih, di sini ada sesar di atas, nah di dalamnya ternyata ada juga rekaman seismometernya menunjukkan bahwa di situ ada kegempaan yang signifikan, misalnya kayak gitu, itu udah jadi skripsi yang bagus sekali. Dan area di Indonesia itu luas sekali, jadi nggak cuma di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan bagian timur, di Sulawesi, di Maluku, Bali, sampai ke Irian itu semuanya tuh kalau mau dilihat banyak sekali. Mengkaitkan antara kenampakan geologi di permukaan dengan yang di bawah. Itu yang pertama. Dan itu sekarang terbuka ya, Mbak Gayatri, kan bisa banyak, Google, bisa macam-macam ya. Google, Google Earth, yang Google Earth Pro itu kan ini Pak, sudah di open. Iya, Google Pro sudah di open. Dengan data satelit yang resolusi tinggi, kemudian bisa Anda mapping DEMNAS Digital Elevation Model Nasional. Ya, karena ini dibutuhkan, Mbak. Sekarang kan skripsi masa pandemi gini, kalau nggak punya ide-ide bagus seperti Mbak Gayatri kan jadi harus ke lapangan, itu kan agak repot juga. Tapi kalau dengan ini kan sangat baik. Lanjut, Mbak. Iya, yang bisa dilakukan dengan kita duduk di meja aja banyak gitu loh. Kayak tadi itu analisa katalog seismisitas atau satelit Google itu kita bisa coba petakan, itu juga bisa. Apakah ada linear feature yang kita bisa teliti lebih lanjut seperti itu. Terus nanti dikaitkan juga dengan peta-peta geologi yang ada, misalnya dari PSG kan juga ada, kemudian dicoba lihat korelasinya. Banyak sekali ini. Terus yang banyak juga kayak INSAR, synthetic aperture radar itu juga datanya kan boleh diminta, memang tidak terbuka, tapi kalau misalnya adik-adik berminat, itu misalnya Anda punya area of interest yang saya pengen neliti deformasi karena gempa ini, misalnya kayak gitu, dicari aja yang area itu sebelum dan sudah kejadian gempa, nanti kita bisa olah deformasinya seperti apa. Itu juga dari satelit, itu nggak perlu turun ke lapangan juga bisa. Kalau pengelolaan data sendiri perlu aplikasi apa, Mbak? Untuk kalau untuk misalnya mapping, biasanya kalau overlay data gitu harus ada GIS. Nah sekarang yang QGIS kan udah free. Kalau yang ArcMap itu kan sekarang sudah semuanya akan dialihkan ke Pro ya. Jadi sebenarnya ke depannya nggak terlalu bagus untuk mempelajari itu. Orang-orang udah mulai meninggalkan aplikasi itu, softwarenya. Tapi kalau mau belajar tentang QGIS itu gratis, di situ juga bisa dipakai. Kemudian sebenarnya kalau modeling kayak Pak Bambang juga gimana nih modeling gitu kan. Sebenarnya simple modeling tentang dislokasi, kemudian besar itu pergerakannya seperti apa, bisa menghasilkan deformasi permukaan yang seperti apa, nanti dikaitkan dengan geomorfologi.
itu juga bisa. Nah, kayak Coulomb, stress transfer, software yang dikembangkan oleh USGS gratis, itu juga bisa dipakai. Simple kok belajarnya, nggak akan, maksudnya memang kelihatannya complicated, tapi kalau misalnya sudah belajar tutorialnya atau baca-baca paper yang mempelajari itu sebenarnya bisa diikuti lah. Saya percayalah anak Indonesia itu pasti pinter untuk kayak belajar tepat tentang software itu seperti itu. Terus misalnya MATLAB, kalau kalau suka coding gitu, itu juga sebenarnya bermanfaat sekali. MATLAB itu memang nggak terlalu mahal sih kalau untuk ini ya, untuk education gitu nggak terlalu mahal harganya. Itu terus paling kayak Mirone itu yang untuk floating seismisitas gitu, itu juga gratis, nggak perlu bayar. Banyak lah untuk resource gitu. Kalau pengen belajar, pengen nanya-nanya, boleh email saya, nanti saya berikan apa istilahnya, kalau pengen belajar tentang ini tapi nggak tahu mulai dari mana nih, nanti kita bisa ngobrol via email. Silahkan aja, saya senang kalau ada yang mau mempelajari ini, soalnya mahasiswa itu kadang pengennya minyak ya. Walaupun itu juga bagus, tapi kan tidak harus semua ke sana gitu. Ya, sekarang saatnya untuk multi profesi gitu kan. Yeah. Karena kan ternyata yang dulunya stabil, kita selalu bermimpi ke sana, impian itu juga buyar kan dengan COVID segala macam, artinya. Iya, hal-hal harus selalu survive lah, Cilok gitu kan. Dan itu dalam pikiran saya, dan harus tahu setelah gimana. Iya. Monggo Pak Bambang, lanjut. Ada yang bertanya nih melalui chat, izin bertanya. Saya Ratnawati Waude ingin bertanya bahwa saya pernah mendengar tentang istilah relokasi hipocenter. Apa bisa dijelaskan lebih lanjut tentang istilah ini, Bu? Ya. Jadi relokasi itu ya itu tadi. Jadi dia mencoba melakukan perhitungan kembali itu. Istilahnya kan kalau yang pakai model velocity yang given atau generic itu kan kemudian memperoleh nilai ribut center depth dan lokasi itu menjadi ketemunya itu. Tapi kalau misalnya mau melakukan relokasi yang lebih detail, itu biasanya ini yang mengerjakan biasanya orang-orang seismik, tapi secara sederhananya itu mereka melakukan koreksi. Jadi seperti tadi yang kita ceritakan kan, kalau gempa itu kan pulse-nya atau gelombangnya itu dia melewati medium sebelum dia masuk ke sensor atau seismometer. Nah, in between-nya itu yang harus dikalibrasi, bukan dikalibrasi, harus diolah kembali. Apakah koreksi-koreksi di antara pas dia melewati medium itu sudah dilakukan atau belum? Kalau biasanya yang generik awal itu biasanya tidak. Jadi mereka hanya melakukan koreksi secara regional gitu, kemudian menggunakan nilai velocity yang sudah standar di situ, tapi tidak per area yang spesifik. Nah, biasanya untuk yang relokasi itu dia melakukan koreksi yang lebih detail lagi, sehingga yang disebut sebagai relokasi itu artinya itu maksudnya melakukan perhitungan kembali dengan parameter yang sudah diperbaiki atau dihitung kembali untuk yang lokal itu seperti apa. Begitu. Ya. Gimana Ibu Ratnawati? Cukup menjawab? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Oke, saya ini Bu, tentang kan sekarang untuk kegempaan itu kan ada dua model Bu ya, yang probabilistik kemudian deterministik ya. Mungkin Bu Gayatri punya komentar terkait dengan dua model analisis seismik ini? Yang probabilistik, deterministik. Ya. Ya. Jadi biasanya kalau model analisa seismik itu kita punya dua metode yang umum dipakai. Yang pertama adalah deterministik, yang kedua probabilistik. Kalau yang deterministik itu kita gambarannya seperti ini. Jadi kita misalnya punya satu area titik gitu ya. Jadi misalnya mau bangun
mau bangun reaktor nuklir di suatu lokasi gitu. Nah, kita tuh pengen tahu di sekitar kita itu ada apa nih? Ada sesar nggak? Kalau ada sesar, worst case scenario untuk kejadian gempa di sesar itu tuh berapa? Misalnya diperkirakan maksimalnya 8, ya udah perhitungannya untuk si site itu ya dia 8 itu. Nah, dia nggak peduli itu waktunya kapan terjadinya, tapi yang pasti dampak oleh kejadian magnitudo 8 itu yang kemudian dipakai untuk analisa seismic hazard di titik tersebut. Itu kalau deterministik. Nah, kalau yang probabilistik itu biasanya kita kemudian memasukkan unsur waktu. Jadi kalau di deterministik itu nggak pakai waktu, jadi dia hanya maksimum efek yang mungkin terjadi pada site itu seperti apa. Kalau di probabilistik itu kita memberikan angka waktu di situ. Jadi probability of accident itu kayak kemungkinan berapa persen perakiraan berapa persen kejadian dengan magnitudo 8 itu terjadi di sini gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya misalnya dia menyebabkan goncangan dengan kekuatan sekian. Itu kemungkinan terjadi dalam 50 tahun berapa persen. Nah, itu yang dihitung di dalam probability seismic hazard. Nah, itu biasanya kalau itu tuh dipakai untuk penentuan, misalnya kita pengen melakukan pembangunan di daerah X, ya misalnya ada dam atau apa bendungan atau apa. Nah, di situ karena umur bendungan itu kan ada 50, ada 100 gitu kan. Kalau sudah 100 kan dia harus direvaluate gitu. Nah, di probability perhitungan probabilitasnya ya dia harus berikan angka itu bahwa dalam 50 tahun ini bagaimana nih ceritanya si efek suatu kejadian yang mungkin terjadi pada area ini berapa persen seperti itu. Jadi angkanya itu biasanya ya tergantung dari kualitas data yang dimasukkan juga, karena kalau kita tidak punya data recurrence interval dari sesarnya atau data slip rate dari sesarnya, ya artinya waktu itu tidak bisa diambil di situ. Sehingga untuk syarat di probabilistik itu kita harus tahu 2 parameter itu. Kita harus tahu laju sesarnya berapa, dan kalau dari geologi ya, laju sesarnya berapa, dan perulangan dari gempa yang terjadi pada sesar itu berapa. Nah, itu harus dihitung kalau di probabilitas. Kalau di deterministik enggak pakai waktu. Gitu, Pak. Baik, ini tadi dari Ratnawati tadi, Ibu. Bertanya nih, apakah slide materinya nanti bisa di-share, Bu ya? Boleh nanti. Karena yang bersangkutan ini tertarik untuk melakukan tugas akhir terkait dengan analisis data seismicity ini dan korelasinya. Ya, boleh. Nanti mantap, bagus. Tadi saya tulis email. Kalau misalnya siapapun yang tertarik, silakan tulis email ke saya aja. Kalau mau slide juga saya bagi di situ. Saya kirimkan via email juga boleh. Ini saya tulis di chat ya, alamat emailnya nanti. Nanti Saudari Ratnawati silahkan hubungi langsung. Ya, nanti silakan kalau mau diskusi atau apa. Ayo teman-teman mahasiswa, ini kan pas pandemi, sulit cari skripsi. Ini kesempatan untuk skripsi tetap di rumah, dibimbing langsung oleh Mbak Gayatri, tapi tetap lapor juga nanti ke Prodi gitu kan. Insya Allah Mbak Gayatri nanti membantu lah. Boleh, supaya teman-teman yang mau skripsi nggak bingung-bingung, harus ke lapangan, harus ke perusahaan lagi WFH gitu kan. Nah mungkin lah untuk skripsi dengan cepat. Nah ini periode ini silakan nanti, dan sekarang kan November, nanti kelulusan kan bisa Desember Januari kan. Masih ada 4 bulan lah, insya Allah masih bisa. Teman-teman mahasiswa, ini kesempatan baik, dan di Indonesia banyak gempa, banyak volkanik, banyak geotermal, mungkin bisa geologi teknik juga memerlukan gitu kan. Geowisata juga memerlukan, itu kira-kira. Monggo teman-teman. Yang lain ingin bertanya silakan. Enggak, saya lagi nih tanya lagi nih. Saya tertarik dengan ini, Bu. Tentang zonasi untuk seismotektonik nih.
Ya, untuk bagaimana kita katakanlah di Aceh ini kan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan zonasi secara seismotektoniknya agar dalam langkah untuk probabilistik seismic hazard analisisnya itu bisa lebih tepat gitu, bukan lebih tepat, lebih representatif lah istilahnya kan. Nah ini saya katakanlah saya sudah ngambil data banyak data gempa nih dari mana-mana sumber, ada 1.000, 5.000 sekian gitu. Nah bagaimana kita bisa mapping untuk seismotektonik? Langkah-langkahnya gimana nih? Kalau untuk seismotektonik, maksudnya kan untuk mengenali ancamannya dulu ya, kayak misalnya untuk tahu di mana nih sesar di sekitar situ yang harus diperhitungkan di dalam probabilistik of perhitungan probabilitas. Karena kalau yang misalnya contohnya di Aceh itu kan tidak hanya disebabkan oleh gempa yang di zona subduksi, karena di situ juga ada zona sesar Sumatera kan Pak di situ. Nah kalau ada jadi itu gempa dari kalau untuk ini untuk yang probabilistik seismic hazard assessment ya. Jadi yang perhitungan dari dari zona subduksi, gempa di zona subduksi juga harus dipertimbangkan, dan dari sesar lokal di darat juga harus dihitung juga. Nah, kalau sudah punya data gempa sebarannya ya pertama juga harus itu tadi, harus tahu parameter dari sesar yang akan dimasukkan dalam perhitungan probabilitas. Itu harus tahu pertama geometrinya bagaimana, apakah ada segmentasi di situ. Karena apa? Segmentasi itu dia menentukan besaran magnitudo maksimum. Jadi kalau perhitungan magnitudo maksimumnya akurat, itu nanti probability itunya juga menjadi akurat. Kemudian yang kedua, jenis sesarnya juga harus dipetakan dengan baik, karena beda nanti kalau untuk yang sesar naik, sesar turun, dan geser itu akan memberikan nilai yang berbeda. Kemudian recurrence, jadi yang kira-kira perulangan gempa dari masing-masing segmen ini berapa, itu juga harus diketahui. Nah itu tidak harus selalu kita sendiri yang meneliti semuanya, tapi kita bisa melakukan mengambil data yang sudah dipublish dari orang-orang yang sebelumnya, kemudian data itu yang kita adopsi sebagai parameter yang dimasukkan dalam perhitungan probabilistik. Itu kemudian apa namanya? Oh sebentar, saya ada tamu. Ya, sebentar ya. Silakan. Mohon maaf sekali. Ini sambil menunggu Bu Gayatri, mungkin yang lain kalau tidak bisa bertanya langsung boleh tulis di kolom chat. Insya Allah saya bisa bacakan untuk beliau. Jadi silahkan saja adik-adik mahasiswa yang tertarik dengan silakan Bu. Maaf ini tadi ada tamu. Ya, jadi tadi apa namanya yang sampai di mana tadi ya? Oh ya, Recurrent model kemudian mengadopsi dari peneliti lain. Jadi kalau mengadopsi dari penelitian yang lain yang sudah ada, itu angkanya bisa diadopsi di situ. Itu kemudian yang penting lagi itu adalah site lokal site condition. Jadi kayak misalnya di daerah Aceh kan ada daerah tinggian, ada daerah rendah. Itu akan memberikan nilai amplifikasi gelombang yang berbeda-beda. Jadi ground response acceleration-nya kan pasti berbeda-beda. Angka itu harus diperoleh. Jadi kalau biasanya kalau stasiun-stasiun BMKG itu dia punya nilai itu. Nah itu juga bisa diambil dari data-data lain yang sudah ada. Tidak harus dilakukan. Tapi kalau misalnya melakukan sendiri ya lebih baik lagi kan nanti jadi lebih akurat. Ya itu mungkin kalau mau sampai ke probabilistic approach ya Pak. Tapi kalau itu biasanya makanya kalau probabilistic seismic hazard itu butuh kolaborasi dengan banyak bidang keilmuan, karena nanti kalau slip rate itu juga perlu. Slip rate itu bisa dari geologic slip rate atau bisa dari geodetic slip rate. Jadi itu juga bisa dipakai di situ. Nah, kalau sudah ada yang melakukan perhitungan slip rate dengan data geodetik, ya itu bisa diambil datanya. Ya, Pak. Gitu.
Itu mungkin Pak. Yang lain yang ingin bertanya silahkan. Kita masih ada waktu 10 menitan lagi sampai jam 5.30. Oke, sambil menunggu yang lain nih ada lagi nih Bu. Tadi kan Ibu udah basin effect tadi ya dari dijelaskan ya. Adanya apa namanya? Adanya instrumen yang bergerak liar meskipun sebenarnya gelombang gempa itu sudah melewati posisi itu ya. Ada resonan effect pada akibat basin yang memantul-mantulkan gelombang tadi. Kemudian untuk directivity sudah belum ya? Atau saya terlewat Bu ya? Yang efek dari directivity. Jadi kalau misalnya kita arah slipnya kemana itu kan kalau nggak salah ada beberapa kejadian yang kalau ikut arah slip itu cenderung lebih menerima gitu. Ya. Tidak tadi ya? Bisa, belum sih. Tapi itu juga bisa kayak rupture propagasinya itu kemana itu juga sangat menentukan sekali sebenarnya. Kalau misalnya kita berada pada arah propagasi rupture ya artinya apa kita berada pada ending dari rupture itu atau kita berada pada arah di mana rupture itu mengarah ke kita ya akan memberikan efek yang berbeda. Nah, biasanya kalau gempanya besar kemudian kita berada pada zona rupture yang berada pada di mana si sesar itu robeknya ke arah kita ya menjadi efeknya menjadi lebih kuat, lebih besar gitu. Ya. Yang lain silakan. Tidak ada? Masih ada waktu sebenarnya kita. Nggak apa-apa sih. Kuotanya pada mau habis mungkin. Satu terakhir nih Bu ya. Ya. Dua hal nih, seismic gap dengan elastic rebound theory mungkin bisa untuk sekalian menghabiskan waktu ini kan? Ya. Coba. Kalau seismic gap itu maksudnya jadi kalau kita istilahkan di dalam seismik atau seismisitasnya itu adalah maksudnya adalah daerah yang dimana itu sekelilingnya itu tinggi seismisitasnya tapi ada satu area yang harusnya tinggi juga karena mereka berada pada satu sistem tektonik atau sistem besar yang sama tapi kok dia tiba-tiba quiet. Nah, itu yang biasanya kemudian menjadi menjadi pertanyaan apakah dia seismic gap itu dia menyimpan dalam artian dia kan yang lainnya bergerak itu kan artinya ada sesuatu yang dilepaskan. Nah, ini kok dia tidak melepaskan lama, ini kenapa? Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ya dia mengumpulkan energi sehingga potensi gempa dengan magnitudo yang setara dengan banyak gempa yang sudah dilepaskan segmen-segmen di sebelahnya besar. Atau bisa juga dia dilepaskan dalam seismic creep. Jadi kalau di sesar itu dia bisa bergerak sudden, bisa bergerak tiba-tiba yang dia menyebabkan gempa bumi atau dia bisa bergerak sangat kecil karena mungkin bidangnya itu lubricate gitu. Jadi dia ada bidang yang kalau sesarnya sudah tua itu biasanya dia permukaannya udah halus jadi ganjalannya itu lebih sedikit. Nah, itu dia juga bisa menjadi sesar yang creeping. Jadi ada salah satu segmen di sesar Aceh itu yang dia memang ada satu segmen yang dia creeping. Jadi kelihatannya kalau di dalam rekaman seismisitas dia seolah-olah ada seismic gap di situ. Tapi ketika dilihat dengan data yang lain, jadi ada satu paper dari siapa ya, saya lupa ininya, tapi sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu ada paper menggunakan data INSAR, itu bisa diidentifikasi bahwa pada area tersebut dia sebenarnya bergerak, tapi dia bergerak tanpa menyebabkan earthquake atau tidak menyebabkan gempa bumi. Jadi pergerakannya aseismik karena dia bergerak sangat pelan dan stabil. Sehingga itu yang kemudian seolah-olah menyebabkan di situ ada seismic gap. Itu juga harus diperhatikan apakah benar seismic gap yang kita amati itu sebenarnya dalam rangka menimbun energi atau dia dilepaskan secara pelan melalui seismic creep. Nah, itu yang ada dua kemungkinan itu. Kemudian kalau yang satunya tadi yang pertanyaannya tentang apa tadi Pak lupa? Elastic rebound theory. Jadi yang elastic rebound. Kalau elastic rebound theory itu kan kalau kita anggap dia
behaviornya itu adalah stick slip. Jadi kayak dia mengumpulkan, melepaskan, mengumpulkan, melepaskan. Padahal belum tentu di dalam di dalam pergerakannya itu tidak selalu dia kemudian melenting kemudian dia akan kembali lagi ke posisi awal. Kadang itu teori yang biasanya dianut untuk kayak tadi digambarkan ada gambar fence atau gambar pagar yang kemudian dia terdisplace oleh besar kemudian dia stay di situ. Seperti itu. Nah, elastic rebound itu dia mengacu itu bahwa sesuatu yang sudah mengalami deformasi kemudian dia akan mengumpulkan energi kembali, kemudian dia akan bergerak dengan ritme yang sama atau serupa gitu. Nah, kadang di dalam kenyataannya itu tidak melulu behaviornya akan sama. Kadang dia bisa kejadiannya satu yang besar atau dia bisa diakomodasi beberapa yang kecil-kecil seperti itu. Nah, itu yang kalau elastic rebound theory yang dimaksud seperti itu mungkin ya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih banyak. Mungkin cukup sampai di sini mungkin Bu ya. Ada 5 menit lagi mungkin kita beri kesempatan untuk ambil foto dulu kayak ini. Boleh. Silahkan di-on-kan videonya. Pak Wildan, boleh minta tolong ya? Siap, Pak Bambang. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-ibu, dinyalakan Ibul, dulu. fotonya Kang Ibul. Mantap. Ini kok kayak bintang film itu apa? Apa namanya? Ip Man ya? Ip Man. Topinya mana nih Pak Ipul nih? Di mute Pak Ipul. Silakan Bapak Ibu dinyalakan dulu videonya. Kita coba foto bersama dulu. Masih sedikit nih baru. Gini dong. Nah ini baru Kang Ipul nih. Baru 13 orang yang menyalakan. Oke, mungkin masih pada malu-malu. Saya foto aja ya. Mulai foto aja. Sebentar. Yuk. Oke. Geologi nih. 1, 2, 3. Ini apa maksudnya, Pak? Oke. Wisata, Pak. Oke, wisata. Jadi diversifikasi itu. Itu ngikut-ngikut Pak Deipul itu tokohnya Maki itu. Oke, satu lagi di yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Bambang. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu Gayatri berbagi terima dengan kita. Kasih semuanya. Untuk menutup kegiatan ini mungkin alangkah abdolnya juga nih Pak Ketua untuk menyemangati lagi, memberikan pengumuman juga. Silahkan Pak. Ya, satu teman-teman tanggal 4 nanti volkanik dari 4 Pak Diki Pak. Geologi teknik dari Pak Diki Muslim, Dr. Diki Muslim dari Unpad. Hari Rabu insya Allah karena kesediaan waktu hari Rabu. Kemudian Jumat depan itu Pak Hilgendut tentang volkanik. Jadi basic vulkanologi. Nanti monggo silakan gabung, refreshing. Kemudian nanti berlanjut terus. Ini Pak Bambang dan Pak Widan semangat sekali nih. Saya harus didukung juga dengan teman-teman nanti dosen-dosen yang lain dari institusi lain. Sabang sampai Merauke harus gabung lah di sini. Ya, ya nih baru selesai upload di RPM tadi malam. Oh iya, saya gagal itu, nggak bisa masuk lagi ya sudah, muter terus ya sudah, nggak apa-apa. Oke, makasih Mbak Gayatri, semoga semua kebaikan dicatat oleh Allah SWT. Amin. Dan amal-amal kita diniatkan untuk ibadah. Terima kasih teman-teman, waktu saya kembalikan ke Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Gayatri atas waktunya. Mudah-mudahan nih, saya tertarik nanti kita coba, mudah-mudahan kita bisa kerjasama nih. Karena saya memang di bidang
geologi rekayasa, tapi fokus ke amplifikasi sama likuifaksi. Siap. Jadi memang Pak. sedikitnya saja itu Bu, nggak ngerti banyak, sedikit saja. Ya. Mungkin yang lain juga terima kasih banyak. Ya, kita mengucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan ini sudah berlangsung. Kita berjumpa lagi insya Allah di minggu depan di kegiatan yang lain. Mudah-mudahan saya bisa ikut bergabung juga. Mudah-mudahan. Ya, mungkin itu saja. Yang mau lab silahkan. Yang mau ngobrol-ngobrol dulu. Kemarin saya matikan banyak yang protes tiba-tiba ditutup, kemudian kok tiba-tiba gitu. Ngobrol langsung ditutup. Jadi yang mau live silahkan, yang ingin ngobrol-ngobrol. Itu Mbak Gayatri, ada instrumen berapa di UGM? Instrumen apa Pak? Seismometer yang Kalau period. Kalau itu di geofisika sih Pak yang banyak punya. Kalau yang di geologi hanya untuk praktikum sama untuk monitoring itu ada cuman berapa 3 atau 4 gitu. Tapi kalau untuk yang lebih banyak yang seismometer yang dipasang itu yang ngelola geofisika. Kalau biasanya geologi geofisika gitu kami kerjasama juga sih. Ya. Ada mahasiswa saya Pak baru lulus S2, terus sekarang balik ke Aceh jadi PNS di sini baru lolos kemarin itu. Siapa ya? Kalau anaknya juga kemarin skripsinya tentang sesar aktif di Aceh itu. Namanya Aulia Kurnia Hadi. Baru pulang hari ini tadi pamit dengan saya kembali ke Aceh. Oh, jadi Unsia, alumni Unsia. Bukan ya, Pak? Alumninya UPN dulu, S1-nya, terus S2-nya ngambil di geologi UGM dengan saya. Terus meneliti sesar Aceh gitu. Oh, bagus deh, tinggal kasih nomornya lah biar kontak. Ya, nanti ya, bisa betul. Ya, saya pamit dulu Pak. Sudah monggo Mbak Gayatri, matur nuwun, ada tamu ya. Terima kasih. Matur nuwun, ya Pak.